Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan videonya dinyalakan. Kalau yang tidak dinyalakan, tidak Bu Eti anggap masuk hari ini ya. Jadi yang tidak dinyalakan videonya akan Bu Eti anggap tidak masuk hari ini karena percuma sekali kalian mengikuti Zoom tapi Bu Eti tidak tahu mana kalian, di mana kalian, pergi atau tidaknya. Ya, jadi siap-siap yang videonya dimatikan, berarti konsekuensinya dia tidak Bu Eti anggap masuk hari ini. Oke ya? Oke ya? Oke ya, karena sudah sampai semester 2 berkali-kali diulangi lagi, dan diulangi lagi. Jadi Bu Eti harap hari ini kalau yang tidak menyalakan video, berarti Bu Eti anggap tidak masuk pada pelajaran prakarya. Oke ya? Oke ya? Kasihan kan kalau yang sudah dinyalakan, tapi temannya tidak dinyalakan, bahkan dia pergi-pergi, kalian nggak tahu kan ya? Ya, jadi Bu Eti anggap semua sama. Di sini tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua Bu Eti anggap sama. Oke ya? Siap untuk mengikuti pembelajaran prakarya hari ini? Sudah disiapkan bukunya? Ya, terus yang pada masuk videonya kalau nggak dinyalakan berarti Bu Eti anggap tidak masuk hari ini. Karena sudah terlalu lama Bu Eti di PHP-in sama kalian ya. Jadi sekarang kalau yang tidak mau mendengarkan kata Bu Eti, oke, Bu Eti anggap tidak masuk aja daripada mengganggu pikiran kita semua ya. Kita hari ini belajar prakarya melanjutkan yang kemarin, tetapi hari ini sebelum ke pembelajaran Bu Eti akan mengingatkan dulu seperti biasa, jaga etika kalian ketika kita sedang Zoom ya. Ketika kegiatan Zoom sedang berjalan, silahkan jaga etikanya, tidak usah joget-joget, tidak usah ngobrol sama teman, tetangga, atau siapapun. Dengarkan dulu, ya, supaya kalian itu paham, jelas. Nanti kalau sudah selesai kan Bu Eti nggak memakan waktu lama. Cuma berapa coba sekarang? Udah tinggal 25 menit ya. Iya ya, karena tadi Bu Eti nunggu ternyata masih 32, terus Bu Eti nunggu lagi masih 35, dan sampai akhirnya sampai 77 partisipan. Ya. Kalian minggu depan ya? Minggu depan sudah harus melaksanakan PTS. Ya, sudah harus PTS semester 2 dan bahkan Bu Eti sendiri belum tahu karakter kalian itu seperti apa karena kita terhalang oleh jarak. Jadi kita belum bisa bertatap muka langsung. Misalkan bertatap muka langsung pun kita menggunakan masker. Ya tidak. Jadi Bu Eti tidak paham siapa kamu, namanya kamu, karakter kamu seperti apa. Ya. Jadi kalau yang tidak mengikuti ulangan, ya, yang tidak mengikuti ulangan nilainya tetap kosong ya. Sudah Bu Eti beri waktu, kelonggaran waktu 3 minggu dari ini, kan udah 3 minggu yang lalu ya ulangannya ya. Iya kan ya? Iya kan? Iya, sudah 3 minggu yang lalu. Ternyata kelas 7A masih 10 orang yang belum
7B juga 10 orang, rata-rata sampai 7H itu 10 orang. Ya, jadi siap-siap dia nilainya kosong. Karena apa? Kok Bu Eti jahat? Enggak jahat. Tapi Bu Eti sudah memberikan waktu terlalu lama. Ya tidak terlalu lama, sudah 3 minggu. Terus tugas yang belum, sekarang kan mau PTS. Sekarang mau PTS, perhatikan tugas yang belum silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Kalau kalian tidak menumpuk tugas, pasti kalian itu lancar tugasnya. Tetapi kalau malesnya datang, dan itu yang menumpuk-numpuk, jadi kalian itu nilainya bakal jelek atau anjrot. Ya, di SD berbeda dengan di SMP. Ya, kalau di SD mungkin kan gurunya masih kasihan ya. Ya, masih nguber-nguber terus ya. Kalau di SMP mungkin masih diuber, tapi kalau nggak mau diuber, ya udah. Itu berarti resikonya kalian sendiri. Sebentar lagi setelah PTS kalian itu PAS. PAS itu berarti yang akan apa? Iya, nanti kalian itu akan naik ke kelas 8. Kelas 8, kalau kalian masih sama seperti ini, apa ya tidak kasihan sama orang tua kalian? Ya, tidak kasihan, harus kasihan. Karena apa? Orang tua kalian itu capek mencari uang untuk sekolah kalian, supaya kalian itu menjadi orang pintar. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bukunya siapkan dulu. Sudah, Bu Eti lihat dulu bukunya. Bu Eti ingatkan sekali lagi, video yang dimatikan berarti dia siap-siap Bu Eti tidak anggap masuk hari ini. Ya, karena Bu Eti kepengen lihat muka kalian itu kayak apa. Biar Bu Eti lebih jelas kalau ketemu kalian dimanapun. Di jalan atau dimanapun. Oke, jadi yang masih dimatikan, siap-siap Bu Eti anggap tidak masuk hari ini. Di pelajaran prakarya, karena Bu Eti sudah menunggu dari semester 1 tetapi masih sama saja. Jadi Bu Eti anggap tidak masuk aja ya. Kasihan teman-teman kalian yang sudah ada. Oke, silakan dibuka bukunya. Di halaman 150. Mau di situ. Anu izin di situ. Sudah ya? Ya dibuka halaman 150 karena kemarin kita belum selesai. Jadi kita selesaikan hari ini sebelum kita PTS karena PTS Bu Eti ambil dari bab pengolahan semester 2 yang kita bahas pada hari ini dan kemarin-kemarinnya lagi. Oke ya, soalnya ada 40 pilihan ganda, silahkan kalian pelajari bab pengolahan yang sudah kita pelajari sama-sama. Ya, kalian harus tahu membedakan yang teknik pangan panas basah dan teknik pangan panas kering. Ya, itu harus kalian ketahui. Nama latinnya juga grilling itu apa, boiling itu apa. Kalian itu harus tahu. Karena jebakannya sangat banyak. Jebakan Batman ya. Kalau kalian tidak bisa, nanti kalian nilainya jelek. Ya, karena apa? Kalau yang mengerjakan 2 kali, itu pasti akan terlihat. Ya, yang mengerjakan 2 kali pasti akan terlihat dan guru itu akan mengambil yang pertama. Jadi percuma aja kalau kamu yang pertama nilainya 50, yang kedua kamu baleni lagi alasannya HP error, ya, nilainya 80, tetap yang diambil itu yang 50. Jelas ya? Jadi kalian itu mengerjakannya benar-benar dipahami dan dipelajari.
Jangan asal ngeklik, rampung sudah. Jangan. Itu yang akan membuat kecewa kamu semua. Karena kamu belum mengetahui jawaban yang benar apa, atau belum tahu memahami soalnya apa, sudah klik, oh jawabannya ini, tapi tidak kamu pelajari pas itu, pasti kamu nilainya jelek. Jelas ya? Jadi jangan tergesa-gesa ketika mengerjakan. Ya, santai aja tapi diingat waktunya. Waktunya sampai jam berapa, kalian mulainya jam berapa, dipahami dulu soalnya, jangan sampai terjebak oleh soal. Ya, jadinya kalian itu nilainya bagus. Oke ya. Ini yang kelas 7A, Anik, Bilkis, Christopher, Viola, mau Bu Eti yang tidak masuk hari ini karena videonya tidak dinyalakan atau mau dinyalakan? Viola, Teguh, Anik, Fernando, Andini, dan teman-temannya yang masih belum menyalakan video. Ya. Oke, sekarang kita bahas di halaman 150 ya, penyajian dan pengemasan. Ini adalah yang terakhir sebelum kita masuk materi setelah PTS dan kalian akan praktek kembali. Ya, praktek kembali itu membuat masakan lagi. Tapi bukan dari hasil pokoknya, tapi hasil dari hasil sampingnya. Yo, dibuka halaman 150. Sudah ketemu? Sudah ya? Ya, penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan itu sangat penting ketika apa? Ketika kalian menjalankan usaha. Ya. Sekarang kan banyak sekali, ada pisang coklat, ada kopi janji jiwa, ada Star Juice. Itu ya. Itu kan menggunakan kemasan yang menarik, ya tidak? Iya, karena apa? Dia untuk memikat pembeli supaya oh iya kemasannya bagus, bersih, rapi. Jadi pembeli mau membeli lagi. Tapi kalau kemasannya saja sudah tidak menarik, pasti kalian tidak akan melihat atau membelinya. Iya tidak? Iya. Iya. Sama saja kalau kalian itu melihat jam tangan ketika di toko, ya, kalian misalnya suka jam tangan di toko, kalian lihat, oh iya kemasannya apik, berarti jerone apik, ya tidak? Iya, itu yang dimaksudkan di sini itu penyajian dan pengemasan. Tapi yang akan kita bahas penyajian dan kemasan makanan. Ya. Sekarang itu kemasan banyak sekali merek-mereknya, tetapi yang kalian cari ialah kemasan yang unik. Udah rasanya enak, kemasannya bagus, pasti kalian akan membeli lagi. Ya kan? Iya. Terus, sekarang kalian lihat di halaman 151. Sekarang kan banyak sekali ya bisnis kuliner ya. Kuliner tahu? Makanan dan minuman, jajan-jajan. Ya. Sekarang itu banyak sekali kuliner sehingga penjual itu berlomba-lomba membuat kemasan yang menarik atau yang bagus ketika dilihat. Terus bisnis kuliner di Semak sekarang jarang sekali yang hanya menggunakan plastik atau kresek kecuali gorengan. Ya kan ya? Tapi gorengan itu seringnya menggunakan apa? Daun pisang. Karena sampah plastik itu sudah tidak dianjurkan karena dia membusuknya terlalu lama. 1000 tahun yang akan datang baru dia akan busuk.
Tetapi dia terkuburnya kan terlalu lama ya. Jadi mengganggu unsur hara yang ada di tanah. Ya, sekarang dilihat halaman 151, semak di paragraf yang terakhir, Bu Eti akan bacakan. Bisnis kuliner makanan dan minuman bertebaran di berbagai tempat. Di Banjarnegara juga banyak sekali ya. Ada yang di gedung kuliner, ada yang di depan Hotel Garuda. Ya kan? Banyak sekali sekarang ya. Karena merupakan bisnis ini memberikan prospek yang menguntungkan. Jadi kalau yang sudah tahu kalau bisnis itu menguntungkan, pasti kalian itu akan memilih untuk berbisnis. Ya, karena apa? Sudah dapat uang, juga dapat makan, ya kan? Seneng kan? Agar calon pelanggan tertarik untuk membeli olahan pangan yang dijual perlu kiranya memperhatikan satu, usahakan tata cara penyajian dan wadah kemasan produk itu menarik. Yang tadi Bu Eti sudah jelaskan ya, harus menarik, harus seunik mungkin, ya, harus seunik mungkin dan sesuai dengan keinginan konsumen. Kalau kita sudah bertatap muka langsung, mungkin kalian sudah Bu Eti suruh membuat merek atau stiker. Ya, stiker yang akan kalian praktekkan. Contohnya kemarin kalian sudah praktek membuat masakan ya. Ya, masakan. Nanti kalian itu membuat stikernya dan dikemas seunik mungkin. Ya, biasanya itu kalau kakak kelas kalian itu sudah Bu Eti suruh membuat itu. Karena dulu belum ada pandemi ini, jadi sering ketemu dan juga praktek di sekolahan. Karena kita terhalang oleh ini, jadi seadanya dulu, tapi tugas harus dikumpulkan. Ya, yang kedua, buatlah produk pangan yang tidak merusak nutrisi, bahan, dan kesegaran dari makanan. Contohnya, sekarang kalau kita mau beli nasi, ya, banyak sekali yang sudah menggunakan kemasan rice bowl. Itu yang kayak mangkok tapi kertas. Pernah melihat? Yang warnanya putih, selain kotak makan yang box atau yang dari styrofoam. Sudah pernah lihat ya? Ya, itu adalah salah satu contoh kemasan untuk menarik pelanggan. Terus berikutnya, gunakan strategi dan cara penjualan yang tepat. Kalau menjual itu tidak usah terlalu mahal. Ya, nanti itu pembeli pasti bakal kayak gini. Oh, karena luwih larang berarti itu kunes yang luwih murah baik ya. Jangan ya. Tetapi kita boleh mengambil untung asalkan tidak usah terlalu banyak. Oke? Ya, berikutnya. Berikutnya kita itu akan masuk ke materi bab 5 yaitu pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Contohnya dilihat di halaman 156 yang ada tulisannya bab 5. Tapi nanti yang digunakan untuk PTS itu yang pengolahan yang bab 4 ya. Iya. Bab 4 jangan sampai lupa. Jangan ada yang tanya lagi, Bu, sampai bab 5? Tidak, tapi hanya bab 4. Bab 4 itu kalau kalian pelajari itu mudah. Karena sudah Bu Eti jelaskan, di situ ada nama latinnya, silakan kalian pahami. Apa itu boiling, apa itu braising, apa itu grilling. Ya, harus kalian tahu. Sekarang dilihat pengolahan bahan pangan menjadi produk pangan. Bu Eti akan tampilkan di PowerPoint, nanti kalian silahkan lihat. Ya. Yang pertama itu pengertian bahan pangan hasil samping sayuran. Apa sih itu hasil samping?
Sebentar ya. Ada yang tangannya gatel pengen gambar. Nanti kalau udah ketemu Bu Eti ajarin gambar ya. Kalau yang suka nyoret-nyoret. Biar nyoretnya di buku gambar aja. Sudah? Maning. Sudah ya, kita akan bahas tentang apa sih itu hasil samping sayuran. Hasil samping sayuran itu adalah bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran. Selain dari bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Itu adalah hasil samping sayuran pengertiannya. Ya, jadi bukan yang utama, tetapi yang ada di bagian sayur yang tidak dimanfaatkan atau yang jarang dimanfaatkan. Contohnya, hasil utama dari tanaman bunga yaitu brokolinya, hanya apanya? Cuma bagian bunganya ya, batangnya tidak digunakan ya. Anak video katanya dapat uang. Ya, tetapi batang itu juga bisa digunakan. Untuk apa? Untuk sayur juga, karena dia juga memiliki manfaat atau vitamin yang sama. Ya, contohnya lagi, bawang merah. Bawang merah biasanya kulitnya kan dikupas ya. Tapi kulitnya itu juga bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Pengganti dari bawang merah itu sendiri. Jelas ya? Jelas tidak? Berapa, Pak? Jelas tidak yang dimaksudkan hasil samping? Jelas ya? Bukan yang utama, tetapi dia mempunyai manfaat dan vitamin yang sama halnya dengan bahan yang utama atau yang pokoknya. Ya. Terus lagi, contohnya misalkan bukan sayuran, tetapi dari peternakan. Kalau yang hasil utamanya daging, pasti hasil sampingnya itu kulitnya. Jelas? Jelas ya? Ya, oke. Hasil utama dari tanaman sayuran yaitu daun, bunga, buah, akar. Ya, itu termasuk dalam kategori yang utama. Tetapi yang samping itu biasanya ada kulitnya, ada batangnya. Ya, itu adalah salah satu contoh dari hasil samping. Nanti kalian itu akan praktek memasak hasil samping. Ya, jadi kalian harus tahu hasil samping itu apa, hasil samping itu bentuknya yang seperti apa, biar kalian itu tidak salah kayak pas praktek dulu. Pas praktek dulu Bu Eti menyampaikan tanaman daun, sayuran daun, tapi banyak sekali yang mengirimkan itu tanaman kacang polong. Salah apa benar? Salah ya, harusnya kan tanaman daun. Sekarang juga harus sama. Kalian harus memperhatikan apa sih itu hasil samping dari tanaman kangkung? Apa sih itu hasil samping dari wortel? Kalau wortel tahu hasil sampingnya apa? Kulitnya, daunnya. Ya, karena yang utama yaitu
wortelnya yang di dalam. Iya, tetapi kulitnya harus dibuang ketika kita akan memasak. Lah itu jangan dibuang dulu. Karena dia juga mempunyai fungsi dan manfaat yang sama dengan hasil utamanya. Ya. Contohnya lagi, apa lagi yang kalian bingungkan? Kentang. Ya. Kentang itu juga sama. Dia utamanya itu dagingnya kentang kan? Iya, tetapi kulitnya juga mempunyai fungsi dan sama. Bahkan kalau kentang itu vitaminnya lebih banyak di kulitnya. Ya. Mungkin hanya pengenalan itu dulu. Kalian jangan lupa untuk belajar ya. Untuk PTS pengolahan bab 4. Ya, bab 4 pengolahan kalian usahakan semaksimal mungkin nilainya kalian itu bagus. Bu Eti masih menunggu yang mau ulangan harian sampai dengan PTS waktu batasnya. Tetapi kalau mau dikasih waktu, kalau tidak ya sudah seadanya saja. Jelas ya? Jam kedua kalian pelajaran IPA, ulangan. Iya. Mungkin hanya itu dulu yang dapat Bu Eti sampaikan. Jangan lupa belajar semaksimal mungkin supaya nilai kalian itu maksimal juga. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil. Oke, sekian dari Bu Eti. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu, stay di rumah, jangan main-main. Ya. Sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung Pak, apa mau menyampaikan?